Bab 72 diusir. Senyum geli. Saat tangannya terus ditarik oleh suaminya menuju kamar hotel. Sabar dong. Nanti pasti sampai juga. Ujar Adelia meledek. Enggak. Nanti kamu akan berubah pikiran lagi. Jawab Geral sambil melangkah cepat menuju kamar pengantin yang belum sempat digunakan. Beberapa karyawan hotel yang datang menyapa. Ia abaikan begitu saja. Jalannya jangan kiak siput gitu dong. Ucapnya lagi masih terus menarik tangan istrinya agar segera sampai ke tempat tujuan. Iya ini sudah sangat cepat loh. Gak sabar banget sih. Jawab Adelia terkekeh. Keduanya melangkah masuk ke dalam lift lalu naik menuju lantai di mana kamar pengantin mereka berada. Ngapain lagi sih mereka ke sini? Ganggu aja. Kesal Geral saat melihat dua orang yang semalam mengganggu malam pertamanya. Sudah berdiri dengan pakaian rapi di depan pintu kamar. Adelia semakin tertawa lucu. Sepertinya kamu senang banget ya. Lepas dari santapan aku hari ini. Ujar Geral pada istrinya. Mau ngapain? Tanyanya setelah sudah berada di hadapan Alvaras dan Yana. Mau pamitan. Jawab Alvaras. Oh kirain. Ucap Geral lega. Tapi sama kalian berdua juga. Papa dan Bunda sudah lebih dulu karena harus antar ibu mertuaku. Jadi aku pulang sama kalian berdua. Ujar Alvaras. Geral menganga. Tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Mama dan papa kamu juga sudah menunggu di rumah Bunda. Dan kalian berdua diminta untuk cepat pulang. Sambung Alvaras. Lalu melangkah meninggalkan sepasang pengantin baru yang sok dengan beritanya pagi ini. Yana hanya tertawa geli. Begitupun dengan Adelia. Istri yang masih belum dibuka segel itu ikut melangkah bersama kakak iparnya menuju lift. Sayang, nanti kita nyusul aja pulangnya. Tahan Geral di pintu lift yang terbuka. Kita belum melakukan malam pertama. Sambungnya merengek. Tanpa memperdulikan orang lain yang ada di sana. Ini siang Bambang. Bukan malam. Kalau mau malam pertama. Ya tunggu malam aja. Omel Alvaras. Kayak kamu gak pernah ngelakuin siang aja. Masih dengan wajah cemberut. Geral akhirnya ikut melangkah masuk ke dalam lift dan kembali turun menuju lobi. Dua wanita cantik yang ada di dalam lift. Hanya terus tertawa dengan dua laki-laki yang masih belum bisa akur di depan mereka. Mobil Geral mulai melaju di jalanan Jakarta menuju rumah di mana para orang tua sedang menunggu. Nanti aja Geral. Kamu dan Adele akan punya banyak waktu nanti. Seumur hidup mau kamu kurung di dalam kamar terus. Juga gak ada yang larang. Ucap Yana. Nggak ada yang larang. Tapi ada yang ganggu. Ah apes banget sih. Geral berdecak kesal. Adelia hanya tertawa melihat wajah tidak bersemangat suaminya. Malam nanti deh. Kita ke rumah mama aja biar gak digangguin sama Kakal. Usul Adelia. Benar ya? Tanya Geral memastikan. Adelia mengangguk yakin. Jangan hanya ditiduri. Setelah itu kamu sakiti. Awas aja. Abis kamu di tanganku. Ancam Alvaras. Geral tersenyum mendengar ancaman Alvaras. Tidak. Tidak pernah sekalipun terbesit di otaknya untuk menyakiti gadis sebaik Adelia. Meskipun saat ia datang dan memenuhi permintaan sang mama untuk melamar Adelia, ada ragu dengan pernikahan ini. Tapi tidak pernah sekalipun ia berpikir untuk menyakiti. Kalaupun pernikahan yang direncanakan oleh orang tua mereka tidak bisa berjalan dengan baik, ia akan memastikan tidak akan ada luka yang tertinggal. Perpisahan mungkin akan menjadi jalan yang akan ia ambil, jika semua tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tapi, tidak akan ada luka dari perpisahan. Tangan mungil Adelia sudah masuk ke dalam genggamannya. Ingin mengecup tangan itu. Tapi takut pengantin lama yang sedang menumpang di mobilnya akan baper. Adelia menoleh. Dadanya berdebar terlebih melihat senyum di sudut bibir suaminya. Bukan senyum jahil seperti biasanya. Tapi senyum yang terasa menyejukkan pandangan. Adelia pun ikut tersenyum manis. Seakan senyum yang baru saja ia lihat dari bibir Geral menular padanya. Bahagia. Semoga saja, ada banyak doa yang terucap dari para tamu undangan semalam untuk kebahagiaan mereka. Dan Adelia selalu mengaminkan doa itu di dalam hatinya. Kamu harus bahagia, ucapan Ray kembali melintas.
Adelia menutup matanya. "Yah, aku harus bahagia. Dan kamu juga harus bahagia, Ray," gumamnya dalam hati. Asteris asteris asteris. Rumah mewah kediaman Prasetyo sudah semakin terlihat. Gerald kembali melajukan mobilnya masuk ke dalam pelataran. Setelah petugas keamanan yang bertugas membukakan pintu gerbang dan mempersilahkan masuk. Setelah mobil terparkir rapi di depan rumah, 4 orang yang terlihat begitu bahagia dengan melangkah masuk ke dalam rumah. Pintu rumah terbuka. Senyum bahagia yang terlihat begitu menyejukkan jiwa langsung menyambut kedatangan mereka. "Ah, senangnya," gumam Farah saat 4 orang anaknya menyalami punggung tangannya bergantian. "Papa kemana, Bun?" tanya Adelia. "Ada di ruang keluarga. Lagi nungguin kalian biar bisa makan siang bareng," jawab Farah lalu melangkah masuk ke dalam rumah diikuti anak dan menantunya. "Mama dan Papa di sini juga?" tanya Gerald. "Tadi sih iya. Tapi sudah pergi bertemu pengacara yang akan menangani kasus Nara," jawab Farah. "Adel ingin menanganinya sendiri, Bun," pinta Adelia. "Duduk dulu," ucap Farah. Keempat orang itu bergabung dan duduk di sofa yang ada di ruang keluarga. Mama dan papanya Gerald punya tim kuasa hukum yang handal. Dan kasus Nara tidak hanya tentang kita, tapi juga tentang harta ayah biologisnya. Jadi papa menyarankan agar kita lepas tangan saja, dan biarkan mereka yang menangani ini, ujar Zidan menjelaskan. "Pa," kalimat Alvaras terhenti. "Jangan melakukan apapun, Al. Ingat, nak, kesempatan ketiga akan sangat jarang datang dalam hidup. Syukuri saat ini kamu sudah terlepas. Biarkan itu menjadi urusan mereka," ujar Zidan tegas. Ia tahu apa yang kini berada di dalam otak putranya. Sejahat apapun gadis itu, tetap saja akan ada sedikit rasa tidak tega di hati putranya. Zidan menoleh. Ia menatap wajah menantunya yang terlihat tidak terpengaruh. "Cukup pastikan Yana baik-baik saja. Dan cucu papa lahir dengan selamat," ucapnya lagi dengan tegas. Alvaras tidak lagi bersuara. Asteris asteris asteris. Di salah satu restoran private di Jakarta, sepasang suami istri yang terlihat begitu berwibawa sedang menatap serius 3 orang pengacara yang duduk di hadapan mereka, sambil menjelaskan perihal kasus yang terjadi di acara pernikahan putra mereka semalam. "Tangani saja. Kami menunggu hasil yang terbaik. Yang pasti saya tidak ingin wanita ini kembali melukai menantuku," ucap Regina tegas. "Tentu saja, Nyonya. Kami akan melakukan yang terbaik, dan memastikan hasilnya akan memuaskan kalian. Ada klien yang sedang bekerja sama dengan kami. Nara adalah putri biologis dari salah satu pengusaha. Dan anak-anak sah pengusaha itu ingin melenyapkan Nara. Jadi kita bisa menggunakan mereka sebagai dukungan agar bisa menyelesaikan kasus ini secepatnya," ujar salah satu pengacara itu. "Kami akan berterima kasih jika bisa bekerja sama dengan Nona Adelia," sambungnya berharap. "Tidak. Jangan libatkan menantuku dalam kasus ini. Lakukan saja tugas kalian dengan baik, sebagaimana bayaran yang sudah saya berikan selama ini kepada penghukum kalian," tegas Regina. "Tentu saja, Nyonya. Maaf atas kelancangan kami. Bunda benar-benar mengusirku," lirih Adelia sambil menatap satu buah koper yang sedang disiapkan oleh sang bunda di dalam kamar yang sejak kecil sudah ia tempati. Farah tertawa mendengar kalimat menyedihkan dari bibir putrinya. Setelah selesai makan siang, ia membantu putrinya untuk membereskan beberapa barang penting yang harus dibawa putrinya ke rumah milik orang tua Gerald. "Kamu bisa datang kapan saja kamu mau, sayang. Tapi untuk sementara kamu tinggal di sana dulu. Kasihan mama mertua kamu yang terus saja memohon. Mereka akan kesepian tanpa Gerald. Lagi pula di sini kan ada Yana dan Kak Al." "Gak apa-apa kan," ucapnya menjelaskan. "Tetap saja Adel sedih banget ninggalin kamar ini, Bun," ucap Adel sedih. "Sini peluk bunda dulu," pinta Farah pada putrinya. "Nanti jika kamu rindu, datang aja tapi harus minta izin Gerald ya," sambungnya memperingati. Adelia mengangguk dalam dekapan sang bunda. Adelia masih duduk di atas ranjang kesayangannya, sambil menatap sang bunda yang kembali sibuk merapikan beberapa dokumen miliknya. Setelah memastikan semua sudah tertata rapi di dalam kur,
Kedua wanita itu lantas melangkah keluar dari dalam kamar, menuju orang-orang yang sedang menunggu mereka di ruang keluarga. Gerald menatap bingung koper kecil yang ada di tangan istrinya. Pasalnya ia sudah menyiapkan semua keperluan Adelia di rumahnya, agar tidak perlu membawa barang-barang yang ada di rumah ini. Jangan senang dulu. Ini bukan baju. Hanya dokumen-dokumen penting mengenai pekerjaanku. Ujar Adelia. Aku masih tetap akan pulang ke rumah ini. Sambungnya. Sontak membuat orang-orang yang ada di ruangan itu tertawa. Setelah berbincang-bincang sebentar dengan papa dan bunda, Gerald segera mengajak istrinya untuk pulang ke rumah mama dan papanya. Asteris. Tidak semewah dengan rumah peninggalan kakek dan neneknya. Namun, rumah ini tetap terlihat sangat indah dengan pekarangan yang terlihat luas dan tertata dengan sangat baik. Ini rumah Yana sebenarnya, tapi sudah dijual, ucap Gerald. Adelia menoleh. Ia menanti penjelasan selanjutnya dari bibir suaminya. Ini bukan rumah mama, tapi rumah aku. Hanya saja mama dan papa sering datang ke sini karena rindu katanya. Ujar Gerald terkekeh. Berapa lama Mbak Yana ngumpulin uang buat bikin rumah sebesar ini? Gumam Adelia sambil melangkah masuk ke dalam rumah. Dia wanita yang hebat, Del. Terserah kalau kamu cemburu. Tapi itulah kenyataannya. Ujar Gerald. Idih. Jangan terlalu percaya diri. Kamar aku di mana? Tanya Adelia kesal. Ah sial. Hatinya tidak terima jika Gerald memuji kakak iparnya itu. Kamar kita, Dek. Bukan kamar kamu aja. Kecup Gerald di pipi Adelia. Ia menggenggam tangan istrinya. Lalu menaiki anak tangga menuju lantai 2. Ini siapa yang nyiapin? Tanya Adele saat langkahnya sudah memasuki kamar. Gadis itu menelusuri kamar itu dengan tatapannya. Sangat indah dan mendetail. Itulah yang ada di benaknya. Ini kamar utama, kata mama saat ketemu Yana untuk ngecek rumah. Ini kamar impiannya dengan si bego itu. Tapi belum sempat mereka tempati sudah dijual. Adelia menghentikan langkahnya. Lalu menatap suaminya yang terlihat kesal membahas kisah kakak iparnya. Mau dengar sesuatu? Tanya Gerald. Setelah ini gak akan ada yang tersisa lagi kan? Tanya Adelia. Tentu. Ayo kita akhiri semuanya sebelum membuka lembaran baru hanya ada kita berdua di dalamnya. Adelia tersenyum. Gadis itu melangkah mendekati suaminya. Aku tidak ingin mendengarkan apapun. Dan jangan ceritakan bagaimana besarnya perasaan kamu ke Mbak Yana dulu. Yang aku ingin. Setelah kejadian hari ini, perasaan itu menghilang dan terganti. Gerald terkejut saat kecupan mesra mendarat tiba-tiba mendarat di atas bibirnya. Adelia melepaskan diri. Namun sayang, tangan kokoh milik suaminya tidak lagi membiarkan hal itu terjadi. Aku belum bilang siap ya, protes Adelia. Sepertinya aku tidak butuh itu. Kamu yang memulai ini dan jangan berharap ini akan berakhir secepatnya. Senyum menakutkan terlihat di bibir Gerald. Aku harus mandi dan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ucap Adelia sambil menahan tubuh kekar yang kini menindihnya di atas ranjang dengan banyak kelopak mawar. Aku tidak butuh itu. Nanti juga akan kotor lagi. Nanti aja. Sekalian mandi wajib. Jawab Gerald sambil tersenyum. Adelia menutup matanya. Menikmati debaran jantung yang semakin menggila di dalam dada. Ini pertama kalinya seseorang menyentuh bagian-bagian sensitif di tubuhnya. Bibir laki-laki baru sehari yang lalu resmi menjadi suaminya. Seakan tidak membiarkan bagian tubuhnya terlewati begitu saja. Nggak mau bilang pelan-pelan? Tanya Gerald sambil tersenyum menyebalkan. Adelia memukul bahu kokoh tanpa penghalang itu dengan sekuat tenaga. Bikin kesal aja. Sakit. Rintihnya saat sesuatu tiba-tiba menerobos masuk ke dalam inti tubuhnya. Gila ya, pelan-pelan dong. Sambungnya kesal dengan mata yang berembun. Ini hanya sebentar. Nanti juga kamu ketagihan. Jawab Gerald masih terus melanjutkan pekerjaan yang begitu menyenangkan menurutnya. Tidak. Ini akan menjadi pekerjaan kesukaannya nanti. Kamu sudah pernah ngelakuin ini. Sama siapa? Bangkit gak dari tubuh aku? Gerald tidak mengindahkan permintaan istrinya. Ia semakin mendekap tubuh mungil itu erat. Ia menghirup dalam-dalam aroma wangi yang menguar dari tubuh istrinya.
aroma yang akan menjadi candunya setelah ini. Love you. Bisiknya masih terus terbenam di cerucuk leher istrinya. Adelia tidak lagi meronta. Ia membiarkan suaminya mengambil hak yang tidak sempat ia berikan di malam pengantin mereka. Padahal ini masih siang bolong. Masa iya namanya siang pertama? Ga Afdol Bambang. Asteris asteris asteris. Mau sampai kapan kamu di dalam kamar mandi? Geral terus menggedor pintu kamar mandi yang masih tertutup rapat. Gadis yang baru saja ia ganti status menjadi wanita itu masih setia mengurung diri di dalam sana. Aku dobrak ya, ancamnya karena istrinya yang tiba-tiba berubah menggemaskan setelah siang pertama mereka masih belum juga mengeluarkan suara. Iya bentar. Ini masih sakit. Kamu sih. Dibilangin pelan-pelan tetap aja kayak orang gila. Sini aku lihat. Atau kita langsung ke dokter aja. Ujar Geral khawatir. Gila ya. Tutup aja tuh mulut kamu. Bikin tambah perih aja. Kalau masih ngomong gak akan mau aku kamu ajak begituan lagi. Adelia balik mengancam. Apaan sih? Ancamannya mengerikan banget. Ya udah buka. Aku juga mau mandi lengket banget nih. Peluk kamu juga masih nempel di tubuh aku. Diam ga? Apes banget sih punya suami mulutnya kayak ibu-ibu. Ceklek, pintu kamar mandi terbuka. Wajah cemberut sekaligus merona langsung terpampang nyata di depan Geral. Ish menggemaskan. Rasanya pengen aku makan lagi. Ujar Geral sambil mengecup pipi istrinya lalu segera masuk ke dalam kamar mandi. Adelia menatap pintu yang baru saja tertutup itu dengan perasaan yang berbeda. Entahlah bahkan hanya sebuah ciuman di pipi saja. Sudah mampu membuat dadanya berdebar. Okelah. Hari ini bukan hanya inti tubuhnya yang sakit. Tapi juga jantungnya. Ia kembali melangkah hati-hati menuju ranjang. Sambil menekan dadanya yang terus saja berdebar tidak karuan.